Aktivis hak asasi manusia mengusir Kepala Staf Kepresidenan Muldoko saat mendatangi aksi Zakia Kamis Arfansyah terlihat menawan saat mengabarkan berita-berita aktual. Video yang Aktivis hak asasi manusia mengusir Kepala Staf Kepresidenan Muldoko saat mendatangi aksi Kamisan di Kota Stak. Pengusiran ini terekam dalam sebuah video yang dibagikan pengacara LBH Semarang, Cornel Gea. Sisi lainnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui buruh yang melakukan aksi unjuk rasa meminta kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2022 di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Anies pun sempat berorasi di hadapan buruh. Risma hari ini mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 31.630 terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Risma merinci sebanyak 28.965 PNS masih aktif mencatat, sisanya merupakan pensiunan. Jaya menangkap 5 tersangka kasus mafia tanah dengan korban artis Nirina Zubir. Dari 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 pelaku ditahan Polda Metro Jaya. Informasi selanjutnya pemirsa, kecelakaan mau terjadi di jalan lintas Sumatera Kabupaten Seduma, Bengkulu. Sebuah mobil bak terbuka mengangkut 12 orang penumpang hilang menyebabkan orang Farid Okbah dan Anung Alhamad. Penggerbekan tersebut dilakukan berdasarkan penangkapan mantan pemimpin Jamaah Islamiyah Para Wijayanto. Polri, Kombes Polisi Aswin Siregar, dan juga napi terorisme Ali Imron yang difasilitasi Densus dan juga Aswin. Ditangkapnya 3 tersangka kasus teroris. Jumlah pastinya kita belum tahu ya, karena sifat organisasian yang kalau dikalkulasi seolah-olah adalah akumulasi jumlah anggota itu kita sulit. Tapi kita bisa membongkar jadi untuk satu organisasi baru ya, atau sayapnya lagi gitu. Kalau mungkin kita duga-duga gitu ya, mungkin bisa 3.000 ya, tapi ini juga dugaan yang harus diselidiki lebih lanjut nanti oleh pihak kami. Baik, Pak Aswin, kemudian ketika ketiganya ini ditangkap begitu Pak, apakah kemudian ini menunjukkan bahwa pergerakan JI ini akan mulai semakin terkikis Pak, seperti itu? Setiap kegiatan penegakan hukum yang kita lakukan adalah dalam kerangka pencegahan aksi teror yang lebih besar, penegakan hukum untuk mengungkap jaringan dan menumpas atau menanggulangi. Tentu setiap penangkapan ini kita harapkan mengikis dan melemahkan ya. Tapi bukan berarti setelah penangkapan yang satu ini terus selesai. Bukan seperti itu. Tapi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 terus berusaha untuk mengecilkan atau menekan dan menghabiskan, seperti tadi saya bilang, membongkar seluruh jaringan. Yang dulu begitu, ini apa perbedaannya Pak? Terima kasih. Nanti tidak dicampur-campur. Kalau yang pendanaan kemudian diambil dari kotak amal dan lain-lain, itu bagaimana Mas Ali? Kalau waktu kami dulu belum ada dan kami tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Makanya saya pribadi kaget ketika kawan-kawan di JI Lampung ditangkap gara-gara kota infak, dan sampai saya nyeletuk. Kalau seperti itu memalukan, saya katakan gitu. Kalau nggak punya dana ya nggak usah jihad-jihadan, sampai saya begitu. Karena saya hampir tidak percaya. Jamaah Islamiyah ini apakah tujuan dan misinya masih sama atau apakah juga ada misi utama yang baru begitu? Nanti dijawabnya Mas Ali dan juga Pak Aswin, karena kami harus jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini.